Puji Tuhan, selamat siang Ibu Bapak, Saudara semuanya. Ya nggak terasa kita sudah di hari Minggu terakhir di bulan April, ya. Jadi nanti hari Minggu depan sudah tanggal 1 Mei. Nggak terasa, segalanya akhirnya berjalan begitu saja. Tentu saudara menjalani hari-hari kita dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai persoalan barangkali, tapi kita bersyukur sampai hari ini Tuhan tetap ada untuk kita dan menyertai kita. Amin. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk belajar satu kata dari Alkitab yang ini menjadi keseharian kita, tertekan. Tertekan adalah satu kondisi ketika kita di bawah satu pengaruh orang lain, atau bisa juga sebenarnya bukan orang lain, tapi dari diri kita sendiri memposisikan kita pada posisi nggak berdaya seperti itu. Posisi nggak berdaya, tertekan, yang bertekanan sebenarnya tertekan ini bicara masalah jiwa ya, emosi atau masalah psikologis kita. Tentu kalau kita mau kaji, bisa saja penyebabnya berbeda-beda di antara kita. Yang penting kita dalam tekanan. Saudara, kita akan lihat bahwa sesungguhnya perbedaan antara anak Tuhan dan bukan anak Tuhan itu justru terlihat ketika dia di bawah tekanan. Bagaimana sikap dia pada hidup dan apa yang lakukannya pada hidup. Saudara mungkin pernah mendengar orang mengatakan begini, kita baru tahu kualitas seseorang ketika dia menghadapi sebuah masalah. Baru kita tahu siapa dia. Kalau ketika nggak ada masalah semuanya sama-sama saja, betul? Tapi ketika seorang di bawah tekanan menghadapi sebuah kondisi, ya memang akan berbeda jauh. Saudara-saudara, kalau saudara belajar psikologi misalnya, ada orang justru di bawah tekanan dia semakin kreatif. Di bawah tekanan dia malah ide-ide dia keluar. Ada orang yang begitu. Tapi ada orang justru kalau bawah tekanan malah dia nggak bisa apa-apa karena jadi panik, gugup seperti itu. Ada. Jadi saudara-saudara, kita memahami bahwa hidup setiap orang itu berbeda ternyata. Tapi hari ini saudara, saya ingin katakan kepada kita, setiap kita bisa berada di bawah tekanan. Pendeta pun bisa, siapapun. Bahkan di Alkitab para nabi pun, beberapa itu selalu di bawah tekanan. Satu contoh di Alkitab misalkan, Nabi Yesaya, nabi besar, dia juga di bawah tekanan. Karena apa? Tuhan suruh dia menyampaikan firman Allah kepada raja-raja yang pada masa itu justru raja-raja itu bertentangan dengan Tuhan. Yeremia misalnya dikenal sebagai nabi yang menangis seumur hidupnya. Karena apa? Dia sedih terhadap kondisi bangsa. Bahkan saudara, ketika diberikan teguran, akibatnya apa? Dia dibunuh dengan cara yang menyedihkan. Saudara-saudara, jadi tekanan itu bisa terjadi pada siapapun dan kapanpun. Tetapi saudara, sekali lagi, mari kita belajar. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus tahu ketika kita menghadapi tekanan, apa yang harus kita kerjakan. Dalam Mazmur pasal 42 ayat 6a, saya ambil tema khotbah kita dari sini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku. Kalau saudara baca, Mazmur 42 dikatakan pengajaran Bani Korah. Bani Korah ini adalah keturunan dari Lewi. Lewi itu salah satu anak dari Yakub, yang pada akhirnya setelah mereka keluar dari Mesir, ditetapkan oleh Allah Lewi ini sebagai pelayan di rumah Allah. Jadi Bani Korah ternyata, kalau saudara cari tahu sejarahnya itu adalah keturunan dari Lewi. Jadi keturunan sekian dari Lewi itu Bani Korah. Mereka adalah orang-orang yang memang melayani di rumah Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang kerjanya melakukan banyak hal di rumah Tuhan, mempersiapkan semua persiapan ibadah dan sebagainya. Nah, yang menarik saudara, mereka mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Ternyata, coba bayangkan saudara, tadi saya katakan, orang ternyata yang kerja di rumah Tuhan juga bisa mengalami tekanan. Cuma, tekanan yang mereka alami berbeda dengan tekanan banyak orang. Kenapa saya katakan demikian? Mari kita baca. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu?
Tekanan ternyata mereka alami itu bukan karena ada musuh, ada lawan, tapi karena kerinduan akan Allah. Merasa tertekan karena ada rasa haus, ada rasa rindu akan Allah. Saudara mungkin bertanya begini, maksudnya rindu akan Allah, haus akan Allah seperti apa? Oke, saya mau kasih dua penjelasan saudara. Yang pertama adalah, bagi orang yang sudah kenal Tuhan, sudah pernah ada hubungan komunikasi dengan Tuhan, sudah pernah merasakan Tuhan dalam hidupnya, pasti akan selalu ingin ketemu dengan Tuhan. Makanya orang begini selalu ingin beribadah, selalu ingin berdoa. Rasanya dia sudah punya hubungan emosional dengan Tuhan. Sudah ada keberadaan Tuhan, sudah menjadi bagian dari hidupnya dia. Jadi ketika nggak ketemu dengan Tuhan, itu rasanya haus. Saudara tolong bedakan, bahwa pada zaman orang Israel, tidak seperti zaman kita sekarang. Kalau zaman kita sekarang kan sampai kapanpun kita bisa ketemu dengan Tuhan, dalam arti kita bisa menyebut nama Tuhan, kita bisa ke gereja setiap hari. Orang dulu kan nggak bisa. Ke gereja kan ada waktu-waktunya. Dan tempat ibadah rumah Tuhan itu hanya di Yerusalem. Sehingga saudara-saudara, orang-orang bisa merindukan umat Tuhan karena merindukan Tuhan. Karena apa? Karena umat Tuhan hanya ada waktu-waktu tertentu bisa ke rumah Tuhan. Bukan setiap minggu seperti kita. Hanya dalam perayaan-perayaan khusus. Sehingga saudara sangat bisa dipahami ketika dia katakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Nah, ini satu sisi saya katakan. Tetapi saudara, bagi orang yang belum punya hubungan emosional dengan Tuhan, yang belum ketemu dengan Tuhan, ada juga kerinduan akan Tuhan. Tetapi perbedaannya adalah, kalau saudara baca dalam Roma pasal 1, dikatakan Rasul Paulus di sana begini. Sebenarnya Tuhan itu sudah dalam pikiran kita, sebenarnya kita nggak bisa menyangkali tentang adanya Tuhan. Tuhan itu berada di luar diri kita. Ada satu kekuatan di luar kita yang tidak terlihat. Itu disebut dengan Tuhan. Nah, Paulus katakan di sana, tapi sayangnya orang mulai berimajinasi, menggunakan imajinasinya untuk menetapkan siapa Tuhan bagi dia. Ada yang membentuknya dalam bentuk benda, dan kemudian itulah imajinasi tentang Tuhan. Yang pasti adalah mereka menyadari di luar diri saya ada Tuhan yang harus kusembah. Misalnya kalau kita bicara tentang agama tradisional, agama-agama kuno, saudara-saudara, mengapa mereka menyatu dengan alam? Karena mereka merasa alam itu ada Tuhan di situ. Nah, ada kekuatan dalam alam. Mengapa mereka bawa persembahan ke sana, ke gunung dan ke tempat lain misalnya? Paling tidak mereka berpikir begini, setidaknya kalau kekuatan di luar saya nggak akan menolong saya, paling tidak mengganggu saya. Bisa ditangkap saudara? Paling tidak mengganggu saya. Jadi dia ingin berdamai dengan kekuatan Tuhan di luar dirinya. Jadi artinya saya ingin katakan dalam pemahaman saya ketika saya coba pelajari, setiap orang gak bisa menyangkali adanya Tuhan. Hanya wujudnya mungkin yang berbeda-beda. Wujud yang berbeda. Tapi setiap orang sebenarnya punya pengakuan adanya Tuhan. Saya pernah baca mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu ada satu tulisan orang terkenal di Amerika. Saya lupa namanya. Ketika orang bertanya tentang keyakinan, dia katakan saya punya keyakinan sendiri yang saya gak bisa menjelaskan. Karena saya jelaskan orang gak mengerti, dan saya pun gak mengerti menjelaskannya. Yang pasti bukan agama yang biasa. Saya sendiri punya keyakinan sendiri. Itulah cara saya beragama, dia bilang. Waduh, agak susah. Dan dia mengatakan saya juga gak bisa menjelaskan, jangan tanya saya. Tapi itulah keyakinan saya. Agama apa? Ya memang gak ada agamanya, tapi itu keyakinan saya. Mau gimana saudara? Itulah terjemahan orang tentang keberadaan Allah. Yang coba berimajinasi, dia bentuk Allah bagi dirinya. Jadi saudara-saudara, saya kembali ke Bani Korah. Dia katakan seperti rusa yang merenungkan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku rindu akan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ternyata kerinduan itu membuat orang bisa menangis. Sepanjang hari
Apalagi orang berkata, di mana Allahmu, di mana Allahmu, di mana Allahmu. Saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sebenarnya sangat umum. Kalau kamu punya Allah, Allahmu di mana? Saudara-saudara, kalau bicara Allahmu siapa, itu sudah biasa. Tapi Allahmu di mana? Di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Saudara, memang kalau kita kembali ke Alkitab, ada pola-pola yang berbeda dari setiap masa, bagaimana Allah menyatakan diri kepada manusia. Saya sudah jelaskan beberapa minggu yang lalu, misalnya di zaman Abraham, sebelum ada Taurat, maka Allah bisa dengan leluasa bertemu dengan dia, betul? Walaupun dengan wujud yang berbeda. Misalnya satu ketika Abraham sedang di rumah, tiba-tiba ada 3 orang datang menjumpai dia. Kemudian ngobrol, kemudian bahkan di sana Abraham itu sembelih 1 ekor lembu. Ketika mereka katakan kepada Abraham, tahun depan kau akan punya anak. Istri yang dengar di dalam ketawa. Masih ingat cerita itu? Akhirnya, mengapa kamu tertawa? Kata sama-sama. Oh enggak, aku enggak ketawa. Nah, bohong lagi dia. Karena bagi dia lucu. Masa orang seusia aku masih janjikan lagi anak? Nah, saudara bertanya, kok 3 orang Tuhan? Bukan. Kalau saudara belajar Alkitab, itulah namanya penampakan Allah dalam wujud yang bisa dilihat oleh mata. Dalam bahasa teologinya teopani. Dan kalau saudara ikuti kisahnya, orang yang sama itu juga akhirnya 1 tinggal bersama Abraham dan 2 pergi ke Sodom dan Gomora. Nah, itu pola-pola dulu bagaimana Allah berkomunikasi dengan umatnya. Tapi setelah zaman Musa, maka ada hukum Taurat. Kemudian Tuhan mengutus nabi-nabi. Mengutus nabi ke Israel. Bergantian nabi. Bergantian saudara. Jadi kalau tanya, di mana Allahmu? Ini pertanyaan ini dari orang gini. Kamu kan waktu ibadahnya sudah ada, sudah tertentu, tempat tertentu. Nah, di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Saudara-saudara, saya coba analogikan begini. Kalau pertanyaan analogikan begini. Seorang anak kecil, tiba-tiba dia tinggal seolah-olah terpisah dari mamanya. Dan temannya ganggu, ayo mamamu mana, ayo mamamu mana. Kira-kira gimana perasaan anak? Jadi ketakutan kan? Jadi rasa gimana? Kehilangan kan? Tapi pertanyaan saya begini, pernah nggak saudara merasa haus akan Tuhan? Rindu akan Tuhan? Ngeceknya gampang saudara. Ngeceknya gampang. Kalau saudara merasa hari Minggu kok lama sekali, berarti saudara memang rindu akan Tuhan. Tapi kalau kok udah hari Minggu sih, itu saudara memang nggak rindu Tuhan tuh. Gimana? Bisa indikatornya yang begini simple ini bisa kita gunakan? Tiba-tiba, lo kok udah hari Minggu sih? Aduh, ke gereja lagi. Aduh. Jadi ada orang ke gereja itu beban saudara. Tapi ada orang ke gereja itu suka cita, kok lama sekali sih Minggu? Nggak sabar Minggu akhirnya. Loh, ada orang tua dari jemaat yang di Padang Bulan saudara memang sudah sepuh lah dan sudah tidak terlalu ingatan, sudah nggak terlalu. Artinya setiap pagi dia suruh berpakaian bagus, dia udah hari Minggu. Setiap pagi dia bilang hari Minggu. Tentu itu nggak masuk kategori di sini saudara, haus akan Tuhan. Itu namanya penyakit. Yang orang, dia rindu kan? Enggak, karena sampai di gereja juga dia bingung tidur. Ya saya pernah dulu ketemu dengan seseorang, misalnya pada masa-masa saya remaja lah. Ada seorang ibu, dia katakan, saya kalau hari Minggu ke gereja, pasti seminggu itu saya gelisah. Kalau ke gereja. Makanya saudara, belum mulai ibadah udah sampai gereja dia. Walaupun sampai gereja tidur. Tapi ya udahlah, nggak usah dibahas. Oh saya yang bahas ya. Oke, kita kembali saudara. Di mana Allahmu? Nah saya ingin, kenapa kita pahami, kenapa sesungguhnya di sini Bani Korah mengambil kiasannya itu rusa merindukan sungai yang berair. Ternyata latar belakang ayat ini saudara, dalam sejarah masa lalu, sejarah kuno dikatakan rusa adalah binatang yang tidak bisa terpisah dari air. Jadi kalau ada sungai, kemudian ada padang rumput dan kemudian ada batu-batu, orang zaman dulu memastikan di sana pasti ada rusa. Gunung batu itu tempat dia berlindung, padang rumput tempat dia makan, air tempat dia minum. Jadi rusa ternyata itu selalu ke sungai, selalu ke sungai, selalu ke sungai. Sampai-sampai dikatakan para pemburu pada masa lalu itu selalu mengintai kalau sudah ada batu-batu, kemudian ada rumput, ada sungai, pasti ada rusa di situ bersembunyi. Dan saudara nggak perlu pemburu ini
ke gunung-gunung masa berlalu, cukup mengintai karena dalam waktu tertentu pasti rusa akan berlari ke sungai. Itulah kesempatan dia akan dipanah. Bahkan katanya binatang buas juga memahami itu, sehingga mengintai rusa, dia akan intai dari tempat persembunyian supaya ketika rusa keluar dari persembunyian pergi ke air, itu kesempatannya. Dari sisinya rusa, saudara, katanya rusa itu kalau rasa haus sudah begitu kuat, walaupun ada binatang lain yang memangsa, dia nggak peduli. Dia akan tinggalkan tempat persembunyian, dia akan berlari secepatnya ke air. Karena rasa haus dia itu mengalahkan segala-galanya, termasuk rasa takut. Jadi saudara, tidak heran kalau akhirnya Alkitab dalam Mazmur khususnya menggambarkan seperti rusa merindukan sungai yang berair, begitulah jiwaku haus akan Engkau ya Tuhan. Artinya Pak, orang zaman dulu nggak peduli kalau dia harus berjalan berhari-hari, hanya ingin ke rumah Tuhan. Saya ingat cerita mama saya dulu ketika masa-masa rebanyanya, waktu mereka sangat-sangat jatuh cinta sama Tuhan, mesti di kampung saudara, gereja nggak ada di kampung mereka harus berjalan berjam-jam, bahkan kadang-kadang mereka harus berjalan hari Sabtu supaya bisa ibadah hari Minggu. Sehingga mereka kalau sudah Sabtu mereka udah sibuk karena besok Minggu. Jalan kaki, nginap di gereja supaya besoknya nggak terlambat ikut ibadah Minggu. Kenapa? Kerinduan akan Tuhan itu begitu kuat. Nah, saudara, yang menarik di sini adalah kerinduan akan Tuhan itu memberikan tekanan dalam hidupnya. Nah, ini yang saya katakan berbeda. Tekanan yang dialami Bani Korah ini berbeda dengan tekanan kita. Kalau kita tekanan bagi kita karena nggak ada duit, ada masalah bisnis, apalagi? Apa kira-kira? Bisa kasih 5 lagi? Apa yang buat saudara tertekan? Hah? Boleh satu apa? Penyakit? Apa lagi? Dan seterusnya lah. Saudara buat daftar aja nanti. Ya, tetapi saya ingin katakan begini saudara, kalau kita kembali ke Alkitab, tidak peduli apapun penyebab tekanan saudara. Tapi bagaimana caranya mengatasi tekanan? Itu yang kita perlukan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mencari penyebab saudara. Saudara tahu Alkitab itu tidak terlalu pusing dengan penyebab. Saya ambil satu contoh. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 9, satu ketika Yesus dengan murid-murid berjalan, dan mereka ketemu dengan orang yang gak bisa melihat. Murid-murid bertanya, ini guru siapa yang berdosa? Diakah atau orang tuanya? Saudara, ada satu kepercayaan pada masa itu kalau seorang anak lahir cacat, itu berarti orang tuanya berdosa. Sehingga terkutuk dia, anaknya lahir cacat. Hanya murid-murid memberikan pilihan. Walaupun pilihan yang dikasih murid-murid gak masuk akal. Masa orang sejak lahir buta, kemudian dikatakan apakah orang yang berdosa? Kan gak mungkin kan? Tapi murid-murid memberi pilihan apa? Apakah dia atau orang tuanya? Jawaban Yesus luar biasa. Bukan dia dan bukan orang tuanya. Tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam diri orang ini. Artinya begini saudara. Kalau saudara mau pahami Alkitab, Tuhan tidak peduli apa penyebabnya. Yang Tuhan peduli adalah mau gak diselesaikan. Orang sakit mau gak sembuh. Gak terlalu peduli apa penyebabnya. Masalahnya apa? Gak terlalu peduli, tapi mau gak? Sama seperti ini saudara, saya ingin katakan pada saudara. Kalaupun tadi kita katakan ini adalah kerinduan akan Allah yang menjadi tekanan bagi Bani Korah. Karena memang mereka orang-orang yang melayani di rumah Tuhan. Tapi mungkin bagi saudara, masalah itu berbeda. Yang buat tekanan bagi saudara berbeda. Tapi mari kita belajar dari Bani Korah menyelesaikan, keluar dari tekanan mereka. Yang pertama, di dalam ayat 5 dikatakan, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana tadi itu, karena rasa haus, rasa rindu, dan tertekan, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah kemana? Ke rumah Allah. Jadi mereka hanya berpikir simpel. Kalau aku sedang gundah gulana, kalau aku sedang gelisah, kalau aku sedang dalam tekanan, yang kulakukan adalah melangkah ke rumah Allah. Di tengah-tengah kepadatan manusia, keramaian manusia. Bahkan nanti di ayat berikut, di ayat ini nanti di bagian berikutnya dikatakan yang sedang mengadakan perayaan. Saudara-saudara, dunia menawarkan perayaan bagi orang-orang yang stres dalam tekanan, betul enggak?
atau makanan. Alkitab mencatat dengan jelas saudara, pada hari-hari terakhir, akhir zaman dia katakan bahwa orang akan lebih suka makan, lebih suka pesta, kemudian mencari hiburan. Bukankah ini sekarang jadi bisnis yang menggiurkan saudara, makanan dan hiburan? Halo? Buktinya saudara, ini kan hari libur ini. Gimana? Iya. Saudara nggak usah rasa bersalah yang sudah beli tiket, nggak usah rasa bersalah saudara. Saya tidak sedang bicara pada saudara. Jangan rasa bersalah. Maksud saya begini, di mana-mana itu memang seperti itu. Alkitab juga mengatakan itu. Kenapa? Karena nggak bisa dipungkiri semakin hari tekanan semakin banyak. Sambil satu contoh saudara. Dulu kita waktu masih kecil, mungkin yang setidaknya usia nggak jauh dari saya lah. Kalau kita ke sekolah jalan kaki itu biasa. Betul nggak? Orang tua kita nggak khawatir. Kalau sekarang ada anak jalan kaki ke sekolah, orang tua khawatir nggak? Kenapa? Khawatir. Diculik. Karena dunia kita berubah, betul nggak? Dulu kita biasa masih ingat kecil itu 2 kilometer jalan kaki ke sekolah sama kakak saya. Dan nggak ada masalah. Sekarang ini saudara, wow, anak-anak kita antar, kita jemput. Di mana masalahnya? Di dunia berbeda. Termasuk juga ancaman bagi kita sekarang berbeda dengan zaman dulu. Nakalnya anak-anak dulu apa sih? Paling curi mangga. Mangga tetangga, betul nggak? Halo, yang tetangganya punya mangga? Paling itu. Sekarang nakal anak-anak apa? Apa? Narkoba. Anak remaja. Dulu zaman kita kan ada narkoba. Nakal kita paling itu. Curi mangga orang gitu kan. Kemudian gangguin orang lewat gitu. Paling itu nakal kita. Tapi sekarang ini saudara, nakalnya auzubillah. Nggak terdeteksi loh, anak-anak kecil. Saya lihat di televisi, anak SMP udah ngerampok. Ya ampun. Anak SMP udah bisa ngerampok. Wow. Zaman dulu SMP kita masih ngapain kita? Masih main. Betul nggak? Main kelereng itu loh, main guli. Betul nggak? Anak SMP. Sekarang SMP udah ngerti ngerampok. Jadi saudara, sekarang orang tua sekarang nggak mudah. Nggak gampang. Kalau kita dulu saudara, kalau kita dipukul orang tua itu hal yang biasa, betul nggak? Kalau sekarang orang tua mukul anak, masuk penjara. Walaupun anak sendiri, betul nggak? Kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, wow. Loh, saya sekitar 5-6 tahun yang lalu pernah seorang ibu katakan sama sini, Pak, pusing saya didik anak saya. Dia bilang, kenapa? Dia bilang, Bu, pernah aku ambil kayu pemukul, mau pukul anakku. Anakku bilang apa? Kalau anakku kelas 3 SD dulu, Pak, Mama pukul aku laporkan mama ke polisi. Keren gak? Anak sekarang loh, laporin mama ke polisi kalau mau pukul. Padahal kita dulu suka-suka bapak kita mukul kita. Betul gak? Dunia berubah saudara. Saya panjangin lagi nih ceritanya. Enggak, saya ingin membuktikan bahwa tekanan sekarang memang beda dengan tekanan masa lalu. Kalau dulu kita dipukul guru di sekolah, itu bekas pukulan guru tuh bisa di betis, bisa di tangan kan. Itu kita sembunyiin supaya orang tua nggak tahu, betul nggak? Karena kalau orang tua tahu, dipukul lagi kita di rumah. Berarti kau bandel kau di sekolah, buat malu bapak kau, pak. Kalau sekarang coba, kalau ada bekas, oh perkara besar. Ngadu sama orang tua datang ke sekolah itu. Itu sekarang. Halo, lebih enak mana aja orang tua dulu pada orang sekarang? Lebih tekanannya di mana? Oke lah, silakan bahas. Tapi saudara, mau apapun itu, tekanan apapun, Bani Korah mengatakan, aku melangkah aja ke rumah Tuhan. Karena mereka meyakini penyelesaian, ayo di rumah Tuhan. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Saudara-saudara, makanya saya sangat menghargai saudara, dan saya percaya Tuhan juga sangat menghargai saudara-saudara yang suka melangkah ke rumah Tuhan. Kadang-kadang orang ketika ditanya, "Loh Pak, kenapa gak ke gereja?" Ya lagi banyak masalah. Oh, lagi banyak masalah gak ke rumah Tuhan dia. Harusnya banyak masalah lebih cepat datang ke rumah Tuhan.
belum mulai duduk duluan. Supaya ketahuan saudara punya masalah. Oh, ibu-ibu juga, Bu, kenapa kemarin minggu lalu gak kerja? Iya, lagi banyak pergumulan. Waduh, saudara, keliru. Justru kalau banyak masalah, banyak pergumulan, banyak tekanan, ke rumah Tuhan. Harusnya begitu. Ini banyak orang mengatakan, aku melangkah di tengah kepadatan manusia adakan perayaan, aku melangkah ke rumah Tuhan. Nah, kemudian saudara yang kedua mereka lakukan. Inilah yang hendak ku ingat, masih ayat yang sama. Sementara jiwaku guna-gulana bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara, sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang merayakan perayaan. Jadi orang di luar adakan perayaan, tapi dia bersorak-sorak dan bersyukur di rumah Tuhan. Karena itu saudara tahu ibadah kita, kenapa ibadah kita di gereja selalu ada nyanyian syukur, ada sorak-sorai. Itu memang sudah formatnya dari dulu, bukan mengada-ada. Kita bersorak pada Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat ini satu pola ibadah, datang ke rumah Tuhan, dan kemudian rumah Tuhan itu bersorak-sorak dan menyanyikan syukur. Saudara-saudara, berapa kali saya melihat dan juga mendengarkan cerita dari jemaat misalnya yang datang ke gereja. Ada yang mengatakan begini, kenapa ya di gereja kalau kita menyanyi itu saya tiba-tiba air mata saya itu bisa menetes. Saya tanya, sedih enggak? Enggak, sukacita, bahagia. Iya. Karena apa? Ketemu dengan Tuhan. Hampir sama saudara rindu pada seseorang, udah lama enggak ketemu, saudara bisa berpelukan sambil nangis tapi bahagia. Haus akan Allah. Dengan sorak-sorai, ketemu dengan Tuhan dengan sorak-sorai, dengan nyanyian syukur. Jadi saudara, yuk ketika ke rumah Tuhan ikut menyanyi ya. Jadi jangan hanya dengar firman aja. Waktu menyanyi ikut menyanyi, bersorak-sorai. Amin saudara. Ini Bani Korah ngajarin loh. Sorak-sorai, nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Tadi sudah saya katakan, bedanya anak Tuhan dan bukan anak Tuhan ketika tertekan adalah anak Tuhan datang ke gereja, bersorak-sorai di gereja, dan nyanyian syukur di gereja. Tapi orang di luar Tuhan yang gak percaya sama Tuhan, pergi ke tempat keramaian, pergi ke tempat perayaan, pergi mencari hiburan di luar. Saudara, kadang-kadang hiburan di luar saya agak bingung. Oke, saya ambil contoh. Saya tidak mendiskreditkan satu genre musik, bukan. Cuma saya kurang paham aja, misalkan lagu dangdut. Sairnya sair sedih, tapi nyanyikannya joget. Saya belum, tolong jelasin pada saya, yang saya nggak paham betul. Betul nggak? Sairnya kan sedih, betul nggak? Tapi nyanyinya, halo, goyang mas. Jadi saya sedih, misalkan daripada sakit gigi lebih baik sakit hati. Terbalik ya? Daripada sakit hati lebih baik sakit gigi. Saudara tahu ini bagi orang sakit gigi dia memilih sakit hati. Tapi bagi orang sakit hati dia memilih sakit gigi. Tapi apapun sakit itu dia tetap goyang. Pertanyaan saya, yang benar itu goyangnya atau sairnya? Halo? Itulah kalau tempat hiburan saudara, artinya menyangkali kenyataan. Betul? Di rumah Tuhan enggak? Kita diajak hidup dalam kenyataan. Kita hidup apa adanya. Bersorak pada Tuhan, katakan Tuhan ini keberadaanku, ini kondisiku. Sorry ya, ini di YouTube live ini ya. Jadi yang dengar di luar sana jangan dianggap saya mendiskredit genre musik, enggak. Cuma saya belum paham, itu aja. Enggak tahu minggu depan kalau saya sudah paham. Oke. Makanya saudara, okelah, kepanjangan ntar. Tapi orang-orang yang tidak punya Tuhan memang larinya ke perayaan. Ketika tertekan larinya ke perayaan. Tapi anak Tuhan memang bernyanyi tapi di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan. Saudara, kalau dalam tekanan di rumah itu lebih baik saudara setel lagu rohani. Benar. Saudara dengar baik-baik. Saudara gak bisa tidur, lebih baik setel lagu rohani saudara. Pasti saudara diberikan ketenangan. Benar saudara.
Saya sendiri kadang-kadang agak susah tidur, ya saya nggak punya pilihan, ya saya pasang aja headset saudara, dari handphone saya setel, ya udah nyenyak dia tidur. Mimpinya bagus, ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan dalam mimpi itu bagus. Kalau dalam alam nyata saudara, berarti saudara meninggal. Berarti saudara sudah meninggal ya. Oke. Ada satu cerita saudara, orang lagi ngantri panjang. Kok namaku nggak dipanggil-panggil? Ya tunggu, Tuhan akan panggil kamu. Oke lah. Saudara-saudara, itu bedanya. Dan yang ketiga saudara, kalau kita di rumah Tuhan, apa yang terjadi di sana? Ini ayat 9 ya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharaplah. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berharaplah kepada Allah. Ketika saudara datang ke gereja, salah satu bagian gereja yang penting adalah, dalam ibadah adalah, saudara dengar firman Tuhan. Firman itu janji. Kalau saudara dengar janji itu kan sebuah pengharapan bagi kita. Berapa banyak janji Tuhan saudara sudah dengar? Ketika engkau ibadah diingatkan kembali kepada janji Tuhan. Itu membuat saudara berharap kepada Tuhan. Saudara, dalam ayat yang ke-9 bahkan dikatakan Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Pada siang hari Tuhan merintahkan kasih setianya. Artinya begini saudara, di tengah tekanan engkau gak sendiri, engkau punya Tuhan. Kasih setia Tuhan sepanjang hari. Sepanjang hari kasih setia Tuhan. Malam hari baru engkau menyanyikan pujian bagi Dia. Saya katakan pada orang-orang yang bertanya pada saya, bagaimana sih cara doa pagi, bagaimana cara doa malam? Saya katakan intinya simpel aja lah. Ketika engkau pada malam hari mau tidur, katakan aja, Tuhan terima kasih karena sepanjang hari engkau sudah menjaga aku dan memberkati aku. Dan malam ini aku mau tidur, Tuhan jaga, Tuhan lindungi aku supaya besok pagi aku bangun dengan berkat yang baru. Amin. Dan kemudian ketika bangun pagi, katakan lagi, Tuhan terima kasih sepanjang malam engkau sudah menjaga, melindungi aku. Dan pagi ini aku siap menjalani hidup ini dengan berkat-berkat Tuhan. Jagai dan lindungilah aku. Akhirnya 24 jam kita dijaga, dilindungi Tuhan. Simpel saudara, kalau kita mulai hari itu, setiap hari pagi dengan doa seperti itu, kita optimis menjalani hari-hari. Karena apa? Kita sudah minta Tuhan berkati aku sepanjang hari ini. Kalaupun ada tekanan saudara, saudara mengatakan, wah ini hanya bagian dari hidup. Tapi aku yakin kasih setia Tuhan menyertai aku hari ini. Amin. Aku percaya kasih setia Tuhan menyertai aku hari ini. Jangan doa pagi, Tuhan tunjukkanlah padaku masalah-masalah apa hari ini. Oh banyak ditunjukin pada saudara. Atau begitu bangun, apalagi lah Tuhan masalah kau ini. Oh pasti ketemu masalah. Karena saudara sudah berpikir masalah. Tapi tolonglah pagi hari, Tuhan tunjukkan berkat-berkat-Mu hari ini. Sehingga masalah pun datang, saudara anggap ini juga bagian dari berkat Tuhan. Amin saudara, pada masalah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, janji Tuhan, sepanjang hari, Dia perintahkan kasih setianya pada kita. Inilah kita dengar kembali di rumah Tuhan. Akhirnya saudara, kemarin kita akhiri dengan satu ayat. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2 ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, sering beribadah pada Tuhan, janji Tuhan bagi kita dalam hidup ini artinya semasa kita hidup. Kasih setia Tuhan. Dan setelah kita mati pun ada berkat Tuhan hidup yang kekal. Amin saudara. Itu ibadah. Makanya rajinlah beribadah saudara. Rajinlah beribadah. Di rumah Tuhan, datanglah ke rumah Tuhan. Naikkanlah syukurmu kepada Tuhan. Bersorak-sorak bagi Tuhan. Dengarlah janji-janji Tuhan sebagai pengharapanmu. Amin. Ibadah berguna baik bagi hidup ini maupun hidup yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita.